Ibadah kita, mari semuanya kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kami dapat beribadah Tuhan sampai saat ini. Kau berkati setiap ibadah kami Tuhan, yang di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Beri tepuk tanganmu bagi Allah kita dong. Yes, saya melihat orang-orang yang luar biasa saat ini. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Yes. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, sampai detik ini Kau masih terus menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Oh haleluya. Jesus. Kami angkat tangan kami Tuhan. Itu tanda kami berserah Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan hari-hari ini ya Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Semua pujian, kemuliaan
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Haleluya. Kami mau selalu memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu menyembah nama-Mu Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Karena sebab Kau hadir atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji-Mu. Haleluya. Shalaba,
Mari bangun rohmu, mari sembah Dia. Mari agungkan namanya. Dalam sedetik pun Dia meninggalkan engkau. Sampai detik ini Dia masih terus menyertai kehidupan kita. Haleluya. Naikkan penyembahanmu, naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Oh, oh, oh. Sebab penyembahan hanya bagi Dia, sebab nyanyian hanya bagi Dia, sebab ucapan syukurmu hanya bagi Dia.
haleluya, haleluya. Shidiera laba handa laba ya rasi. Yes. Yes, Lord. Haleluya Tuhan. Sebab namamu besar dan layak dipuji ya Tuhan. Sebab namamu termasyhur Tuhan bagi segala bangsa Tuhan. Di mana namamu ditinggikan Tuhan, di situ Engkau dimuliakan Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes Lord, thank you Lord. Haleluya. Ya namana sedede. Kira bayar nambase. Kalau kau sedang lemah hari-hari ini, mari bangun rohmu. Kalau kau sedang lemah hari-hari ini, kalau kau sedang letih hari-hari ini, mari bangun rohmu. Kira makan nambase dedede alabayar. Yes. Alabayar sedede alaba. Kiri alabayar. Kiri alabayar sedede alawo. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, that's what I said. Oh, yes, Lord. Lord. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji namamu Tuhan. Kami mau meninggikan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena namamu Tuhan yang begitu ajaib Tuhan, kami bisa Tuhan melakukan banyak hal hari-hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Yang mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Dan setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, semua kita bisa katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin. Waduh, saya percaya waktu kita antusias saudara, Tuhan juga antusias atas hidup kita. Amin. Amin. Mari semua kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau bersorak-sorak Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Ya. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Yes, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari kita semuanya terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita harus lebih bersemangat lagi saudara, lebih antusias lagi, amin. Wah, saya melihat orang-orang yang luar biasa di sana saudara. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu,
jalanmu, di atas jalan-jalanku. Rancanganmu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Yes. Amen. Saya melihat saudara masih antusias. Amin. Kita mau menyembah Tuhan saat ini. Yes. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, saya dedicated. Saya percaya Tuhan, jalan-Mu Tuhan di atas jalan-jalan kami Tuhan. Dan rancangan-Mu Tuhan melebihi rancangan setiap kami Tuhan. Kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Menikmati kebaikan-Mu Tuhan, menikmati Tuhan hadirat-Mu. Oh, so Mari sejenak saudara, mari kita bangun roh kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari bangun rohmu. Oh haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat
tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi kudus, kuduslah, sebab nama-Mu kudus dan layak disembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Katakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh, yes, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan
you, Roh. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuat. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Set a fire down in my soul, and I can't contain, that I can't control. And I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul, and I can't contain, that I can't control. And I want more of you, God. And I want more of you, God. Set a fire down in my soul, and I can't contain, that I can't control. And I want more of you, God. And I want more of you, God. Set a fire down in my soul, and I can't contain, that I can't control. And I want more of you, God. And I want more of you, God. Set a fire down in my soul, and I can't contain, that I can't control. And I want more of you, God. And I want more of you, God. Set a fire down in my soul, and I can't contain, I can't control. And I want more of you, God. I want more of you, God. I want more of you, God. And I want more of you, God. And I want more of you, God. I want more. I want more. I want more. I want more of you, God. I want more of you. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be than here in your love, here in your love. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love,
There are no words, there's nothing left. Our love sings to you. Oh, there are no words, there's nothing left. Our love sings to you. Oh, there are no words, there's nothing left. Our love sings to you. Oh, there are no words, there's nothing left. Our love sings to you. Oh, there are no words, there's nothing left. Our love sings to you. Oh, there are no words, there's nothing left. Our love sings to you. Oh, I'm so in love with you. You're beautiful, so beautiful. I fix my eyes on you. You're beautiful, so beautiful. I'm so in love with you. You're beautiful, so beautiful. I'll fix my eyes on you. You're beautiful, so beautiful. I'm so in love. I'm so in love with you. You're beautiful, so beautiful. I'm so in love. I'm so in love with you. You're beautiful, so beautiful. I'll fix my eyes on you. I'll fix my eyes on you. You're beautiful, so beautiful. We just want love, everything changing. I'm captivated. I'll never be the same. We just want love, everything changing. I'm captivated, and I'll never be the same. We just want love, everything changes. I'm captivated, I'll never be the same. We just want love. We just want love. Yara lava, yara lava, yara lava, say. Yara
My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands.
and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved, most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Mari teman-teman kita angkat suara kita bangun roh kita di hadapan Tuhan. Teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini, saat ini, dimanapun engkau berada, mari kita bangun roh kita di hadapan Tuhan. Shikidiaralaba karalaba karalaba shandaralaba karalaba. Shikidiaralaba karalaba 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 shandaralaba karalaba. Shikidiaralaba karalaba 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 shandaralaba karalaba. Shikidiaralaba karalaba 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 karalaba. Kidiaralaba shandaralaba karalaba shandaralaba karalaba. Shikidiaralaba karalaba karalaba shandaralaba karalaba. Mari bangun rohmu, jangan menyerah, jangan lemah. Terus bangun rohmu di hadapan Tuhan. Shikidiaralaba karalaba 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 shandaralaba karalaba. Shikidiaralaba karalaba 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 karalaba. Shikidiaralaba karalaba 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 karalaba. Shikidiaralaba karalaba shikidiaralaba yaralaba 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 yaralaba. Oh yaralaba yaralaba shandaralaba yaralaba 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 yaralaba. Terus berdoa di hadapan Tuhan, bangun rohmu sampai kau merasakan dalam alam roh, sampai kau mendapatkan Tuhan, sampai kau bertemu dengan Tuhan saat ini. Kiralaba syandaralaba karalaba karalaba karalaba. Mari jangan puas teman-teman, terus bangun rohmu di hadapan Tuhan. Kidiaralaba syandaralaba karalaba 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 syandaralaba karalaba. Oh yaralaba syandaralaba karalaba 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 karalaba. Kidiaralaba karalaba karalaba syandaralaba karalaba. Shikidiaralaba karalaba 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 karalaba. Oh yaralaba shikiaralaba yaralaba yaralaba. Kidiaralaba syandaralaba karalaba karalaba karalaba. Yes Lord. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Kami percaya Tuhan, saat ini kami akan mengalami Tuhan. Kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan, lihat firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Urapi hamba Tuhan. Berkati setiap yang mendengar, setiap yang terlibat dalam ibadah saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Saya boleh lihat gak yang partisipannya semua? Coba di, ya nih saya ngeliat kayak jauh dari Ambon ya. Coba di ini, di minimize biar bisa kelihatan semuanya, thumbnailnya. Biar bisa ngeliat semuanya. Oke, halo. Ini ada Lani dari GKRI Air Hidup Ambon. Hai Lani.
Apa Halo, kabar? Luar biasa. ya Pastor, Ada dari mana lagi nih yang dari Ambon nih? Pastor. Malani aja ya? Oke. Shalom Lani juga dari Jakarta tapi ya. Tapi yang sekarang lagi di Bandung. Halo, Pastor. Elvan tadi main drum. Matthew, ini Matthew adiknya Elvan ya. Ada Brozai, ada Dion, ada Eki, ada Sister Mevi, ada Jovita juga jauh dari Kalimantan. Ada Revel, ada Dila. Dila ini Jakarta ya? Jawa Baru, oke. Ada Murni juga, oke. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali saya Moses bisa kembali berjumpa dalam acara. Enggak, puji Tuhan saya senang sekali bisa ketemu teman-teman hari ini. Wah, Christoph baru gabung nih ya. Oke, terakhir saya sharing di YouTube itu bulan Juni kalau nggak salah ya, cukup lama dan nggak berasa. Dan hari ini saya rindu sekali ketemu dengan teman-teman walaupun masih secara online. Tapi saya percaya kita semua itu connected, amin. Kita menyatu, kita terhubung satu sama lain. Secara spirit, secara kesatuan hati, dalam kasih Tuhan, dalam pengenalan Tuhan, kita semua terhubung. Karena kita berpusat kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke, ya hari ini tanpa berpanjang lebar, saya akan sharing dengan judul khotbah saya adalah Breakthrough is Coming. Wah. Breakthrough is coming. Terobosan sedang terjadi. Terobosan pasti terjadi. Terobosan itu kita alami saat ini. Yes. Dan saya percaya kita semua rindu mengalami terobosan teman-teman. Betul ya? Dalam pelayanan, dalam hal studi, keluarga kita, mungkin teman-teman punya side job, bisnis mungkin, jualan segala macam. Kita semua merindukan terobosan di bisnis kita. Setuju ya? Apapun terobosan dalam segala hal di kehidupan kita. Tapi mungkin sulit saat-saat ini kita mengalami pandemi COVID-19. Kalau kita ngomongin terobosan tuh kayaknya kita alergi gitu ya. Karena berbanding terbalik dengan kehidupan kita. Dengan apa yang kita alami. Teman-teman, kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu tidak terbatas. Yes. Seringkali kita tuh dipersempit sama yang namanya pikiran kita. Our mind is our boundary. Batasan kita tuh adalah pikiran kita. Setuju ya? Karena dalam 2 Korintus 3 ayat 14 dikatakan seperti ini. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Wow. Gak apa-apa dibalikin lagi deh. Seperti semula. Ini operatornya siapa ya? Bobby ya? Bukan. Oke. Saya bacakan lagi. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Teman-teman kita bisa pelajari bahwa pikiran kita itu menyelubungi kehidupan kita. Waktu kita berada dalam kondisi tertentu, terjepit, itu yang akan membatasi hidup kita dan akan menguasai hidup kita. Betul ya? Apalagi kondisi sulit sekarang yang kita alami, itu membuat kita tercekik. Membuat kita setengah mati, mentok. Membuat kita nggak ngerti mau buat apa-apa lagi. Mungkin teman-teman yang masih pelajar, mahasiswa, masih dibiayain orang tua, kita juga kena dampaknya orang tua kita, mungkin pekerjaannya juga terhambat. Bisnis orang tua kita terhambat. Otomatis kita sebagai anak juga mengalaminya. Tapi tahukah teman-teman bahwa pengharapan dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Saat-saat ini kita butuh yang namanya kabar baik. Kita butuh yang namanya terobosan supaya kehidupan kita itu terus maju. Bukan stuck atau bahkan mundur. Yes. Karena Tuhan tidak terbatas oleh ruang lingkup dan waktu. Kita baca di Amsal 13 ayat 12. Demikian firman Tuhan.
Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Wow. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Kita sering banyak mendapatkan pengharapan. Sehingga muncul kata trennya itu PHP, pengharapan palsu. Itu menyedihkan hati, setuju ya? Dijanjiin sesuatu, ternyata tidak kunjung datang. Katanya minggu depan, mundur lagi bulan depan, mundur lagi tahun depan, mundur lagi 3 tahun depan. Sampai sekarang belum terjadi. Tapi saya mau kasih tahu bahwa pengharapan dalam Tuhan itu adalah pengharapan yang sejati. Yes. Waktu Tuhan memberikan pengharapan dalam hidup kita, sebenarnya detik itu juga Dia sedang memberkati kita. Masalahnya kita belum mengalaminya. Tapi kita semua tahu bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Setuju ya? Kalau Tuhan berjanji, pasti Dia akan genapi. Tapi itu juga butuh kerjasama dalam hidup kita. Supaya pengharapan yang kita terima, itu Tuhan genapi. Harus ada kerjasama yang baik kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan suruh A, kita lakukan. Maka kita akan mendapatkan janji yang sudah Tuhan berikan. Yes? Selanjutnya ini pasti kata-kata selanjutnya harapan yang tertunda menyedihkan hati. Berikutnya ini yang sangat menyukakan hati. Tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Wow. Kita menginginkan sesuatu, kita bergumul akan poin A, poin B. Masalah A, masalah B, kita pergumulkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan ketika itu digenapi, kita mulai hidup, bersemangat lagi. Setuju ya? Kita semua mengalami, amin. Yes? Ya, baru saja minggu lalu saya interview dengan Pastor Ewi, ini ada Lani ya, dari GKRI Air Hidup Ambon. Saya tanya-tanya sebelumnya juga telepon gitu ya. Pastor Ewi gimana ceritanya di GKRI Air Hidup Ambon itu, khususnya dalam pelayanan youth mengalami terobosan. Wah sama teman-teman, bergumulnya sama. Berdoa, dimulai dari berdoa, punya kerinduan, punya punya visi dari Tuhan, mendukung visi pemimpin, visi gereja, dimulai dari 50-an orang, bahkan pernah di angka 20, betul Ani ya? Dari 50 pernah drop ke 20, bertahun-tahun berdoa, melakukan banyak hal, sehingga akhirnya pada satu titik, satu momen tahun 2014 kalau nggak salah, dari 50 jadi 150. Wow. Itu dahsyat. Doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Keinginannya dijawab oleh Tuhan. Lani waktu ngalamin terobosan kayak gitu gimana perasaannya? Senang pasti ya? Bersukacita ya? Bersukacita. Sama teman-teman. Kalau kita berdoa Tuhan, misalnya teman-teman punya pergumulan Tuhan, orang tua saya sakit cancer misalnya. Kita bergumul, kita berdoa. And one day, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, keinginan kita terpenuhi, doa kita dijawab oleh Tuhan, maka kita jauh lebih bersemangat. Karena itu adalah pohon kehidupan. Di kondisi pandemi seperti ini teman-teman, kita butuh yang namanya terobosan. Yes? Saya mengalami, teman-teman juga mengalami juga. Ini adalah tahun yang tidak mudah. Betul ya? Alkitab berkata, dunia semakin lama akan semakin susah. COVID-19 itu gak ada apa-apanya dibanding dengan jauh ke depannya teman-teman. Kayak gini aja kita udah setengah mati betul ya. Udah gak ngerti mau ngapain, udah mentok, udah give up gitu ya, bendera putih. Kita butuh yang namanya terobosan. Yes? Dan jangan pernah teman-teman kecewa akan hal-hal yang dulu yang pernah kita lakukan. Mungkin sesuatu yang bertahun-tahun kita doakan belum terjadi. Oh bener gak ya Tuhan bisa jawab doa gue? Dulu gue berdoa tiap hari Senin ke sekre, doa youth, rajin pelayanan iya.
Oh, hari Minggu juga ibadah, nggak pernah bolong komsel, pemuritan, doa, ibu jiwa. Tapi mana? Nggak terjadi juga. Kita mulai kecewa. Jangan ingat yang dulu-dulu, amin. Jangan jadikan patok bahwa itu adalah kegagalan atau keberhasilan. Karena pada dasarnya Tuhan itu bekerja saat ini dan masa depan. Mari kita baca di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Oke, karena nggak ada di layar, jadi teman-teman buka Alkitabnya ya. Kemarin Pastor Ewin sharing kalau di Ambon itu, air hidup Ambon, habis ibadah diserahkan catatannya teman-teman. Wah, ini bagus juga nih, Bro Zai. Diminta nih PKS, mentor-mentor nih, mana catatan khotbahnya dari yang bawa firman gitu ya. Itu bukti bahwa ikut ibadah gitu ya. Kalau sekarang teman-teman tanggung jawabnya di hadapan Tuhan aja lah. Oke, Yesaya 43, 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Teman-teman perhatikan, jangan ingat masa lalu. Banyak yang teriak move on. Move on man. Jangan ingat yang lalu-lalu. Zaman purba kala. Yang dulu-dulu. Wah. Kalau ngomongin dulu, wah itu kayaknya ada enak, ada nggak enaknya juga. Gitu ya. Kemarin saya baru ketemu sama teman-teman lama saya. Ya dibilang reunian juga lah ya. Ketawa-ketawa ngomongin masa lalu segala macam waktu kita masih sekolah. Waktu kita pelayanan bareng segala macam. Wah ketawa-ketawa. Ingat, jangan jadikan masa lalu adalah sebagai standar. Amin. Masa lalu boleh dikenang. Tapi jangan diulang. Yes. Masa lalu ingat aja yang baik-baik. Yang buruk-buruk delete aja. Apalagi yang pahit-pahit. Buang aja teman-teman. Kalau orang bilang ke laut aja. Di Ambon banyak laut ya. Buang tuh semua yang buruk ke laut. Tapi ayat selanjutnya. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kau mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yes. Dulu adalah dulu. Sekarang Tuhan buat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Amin teman-teman. Tuhan sudah membuka jalan, membuat jalan di padang gurun. Nih bayangin. Kalau teman-teman hari ini mengalami padang gurun, kabar baiknya, Tuhan sedang membuat jalan. Yes. Don't give up. Di tengah pandemi seperti ini, kita mengalami padang gurun. Waktu kemarin saya mengalami banyak pergumulan. Apa yang salah nih Tuhan ya? Perpuluhan udah. Pelayanan iya. Kok kayaknya katanya anak Tuhan diberkati. Tapi mana nih? Pekerjaan mentok, gak ada job. Bisnis yang tadinya oke, kok sekarang meredup. Seakan-akan gak ada pengharapan. Ingat, Tuhan membuat jalan di padang gurun. Kalau kita terus-menerus salahin keadaan, salah ini, salah A, B, C, D. Gak kelar teman-teman. Lebih baik energi kita tidak dipakai untuk bersungut-sungut, tapi dipakai untuk berserah kepada Tuhan. Yes. Jadi ingat, jangan lihat masa lalu kita. Karena Tuhan sudah buat sesuatu yang baru. Ulangan 6 ayat 23. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Ulangan 6 ayat 23. Kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Wow.
Waktu saya melihat ini teman-teman, firman Tuhannya itu dahsyat. Seakan-akan Tuhan itu menarik kita untuk mengambil keluar dari tempat yang seharusnya tidak kita ada di situ. Kita punya paradigma, kita punya pola pikir, kita punya prinsip yang sudah kita bangun bertahun-tahun lamanya. Teman-teman sudah terdoktrinasi terhadap berbagai hal tertentu. Dan terkadang apa yang kita hidupi, apa yang kita yakini, itu nggak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, cara Tuhan untuk menyelaraskan pikiran kita, prinsip kita, adalah dengan membawa kita keluar dari apa yang kita hidupi, supaya kita berada di tempat yang Tuhan janjikan. Amin. Kalau kita berpikir sekarang, saya yang penting hidup benar, gak nyusahin orang, saya nggak nyontek Kak di sekolah, saya jujur di kampus Kak, saya nggak pernah bolong absen, korupsi absen, nggak pernah nitip absen, saya nggak pernah ngasih contekan dan memberikan contekan, dan tidak menyontek juga. Tapi saya nggak mau pelayanan. Kita anggap diri kita benar. Sedangkan yang Tuhan mau, kamu melayani. Tuhan, lagi kondisi kayak gini nggak mau. Lanjut lagi. Kita menganggap bahwa, wah, ini adalah prinsip saya. Saya nggak mau melayani Tuhan. Tapi Tuhan mau kita melayani Tuhan. Maka gimana caranya? Tuhan akan bawa kita keluar dari zona yang tidak seharusnya. Amin teman-teman. Dan itu rasanya nggak enak. Sesuatu yang kita yakini, yang kita percayai, ketika kita bersinggungan, kita bertabrakan dengan prinsip yang kita yakini dengan prinsip Tuhan, itu akan mengikis kedagingan kita. Pernah ngiris cabai? Gak usah cabai deh. Ngiris daging, itu gimana rasanya? Bayangin nih, kalau teman-teman potong kambing. Ada nggak kambing waktu dibelek atau sapi dibelek, ketawa-ketawa gitu? Dibelek, digorok gitu ya. Seneng, nggak ada. Pasti akan meringis, kesakitan, teriak-teriak, nangis. Sama teman-teman, kalau kedagingan kita diiris, teman-teman ini deh, ngupas bawang deh. Waktu ngupas bawang gitu, cabai gitu ya, ketahuan saya nggak pernah ke dapur gitu. Di dapur gitu, motong-motong, jarinya keiris gitu ya. Nggak sampai potong gitu ya, tapi keiris. Sakit nggak? Sakit. Sama, Tuhan tuh juga kayak gitu. Akan mengikis hidup kita. Aduh Kak, gue nggak bisa nih kalau nggak ngomong sembarangan. Kayaknya gatel mulut gue. Tapi Alkitab katakan, perkatakanlah yang baik. Yang membangun. Betul ya? Sampai ada satu kata yang lagi viral gitu ya. AN bintang-bintang-bintang gitu ya. Kayak gitu. Saya sih ketawa-ketawa aja. Ada baik, ada enggaknya juga. Terlalu lebay, iya. Tapi maksudnya adalah, ngapain kita ngomong sapaan yang tidak seharusnya kepada manusia. Setuju ya? Banyak orang yang fine-fine aja gitu. Tapi banyak orang juga yang kurang nyaman juga. Tapi sebenarnya yang benar adalah, perkatakanlah yang membangun. Boleh nggak marah? Boleh. Pada konteksnya enggak? Pada konteksnya. Yesus pernah marah enggak? Pernah. Dia nggak mungkin mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah dengan perkataan yang lembut. Tidak. Oh, dengan fisik. Dia membanting. Dia tendang. Dia kecam. Tapi pada konteksnya. Di waktu yang memang seharusnya. Yes. Jadi teman-teman harus perhatikan kehidupan kita. Amin. Jadi itu, Ulangan 6 ayat 23, supaya kita keluar dari
hal yang Tuhan mau kita berada di tempat yang seharusnya. Amin. Yang mau mengalami terobosan katakan amin. Kita mau youth GKRI Hope mengalami terobosan, amin. GKRI Air Hidup Ambon juga mengalami terobosan, amin. Kalau sekarang di angka 150, Tuhan tambahkan di 200, 300, 400, 500 multiplikasi. Wow. Dahsyat teman-teman. Yes. Youth GKRI Hope juga mengalami hal yang sama. Mari kita pelajari firman Tuhan selanjutnya di Markus 8 ayat 22 sampai 26. Puji Tuhan. Amin. Yes. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Teman-teman bisa buka Alkitabnya. Ini cerita tentang Tuhan Yesus menjamah orang buta dan menyembuhkannya seketika. Orang buta ini mengalami terobosan, orang buta ini mengalami mujizat supranatural. Kita baca dan kita pelajari di Markus 8 ayat 22 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Mau dipraktekin, Rian, sini? Yesus memegang tangan orang buta itu, lalu meludahi matanya. Wow. Ayat selanjutnya, mau dipraktikkan, Rian? Lagi COVID gak boleh. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Perhatikan, zaman yang pertama orang buta ini sudah mulai melihat, tapi kurang jelas. Jadi masih 50-50 teman-teman. Perhatikan ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Apa yang kita bisa pelajari teman-teman? Seringkali waktu kita dijamah oleh Tuhan, kita mengalami sesuatu, setuju ya? Dan jangan cukup puas. Wah, saya mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Saya dijamah Tuhan. Saya dikuatkan. Jangan cukup puas teman-teman. Kita mungkin belum mengalami secara total. Ada banyak setiap kita, terutama anak-anak muda, itu nggak tahan dalam hadirat Tuhan. Ini ngapain sih penyembahan Basaro berjam-jam, segala macam. Aduh, kita udah gatel-gatel, ngantuk-ngantuk gitu ya. Bengong-bengong. Karena mungkin kita belum mengalami kepenuhan dalam Tuhan. Aduh, yang penting udahlah berinding-berinding dikit. Hati gue udah ser-ser dikit, ada suara Tuhan yang sudah didengar. Mungkin baru sebagian teman-teman. Belum semuanya. Jadi jangan pernah cukup puas terhadap jamahan Tuhan yang pertama, amin. Sampai dirimu mengalami kepenuhan. Dan ini bukan sekali dua kali, artinya jamahan berikutnya itu kita butuhkan. Waktu kita sudah total penglihatan kita, pastikan kita terus melihat jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Yang sudah Tuhan tunjukkan. Kan banyak kita, pergumulannya, Kak, saya itu sebenarnya mau dibawa kemana sih sama Tuhan? Let's say kalau di studi gitu ya, gue sebenarnya harus jurusan apa sih? Karena komsel saya sering bertanya kayak gitu. Ntar gue kuliah di mana sih Kak? Enaknya, cocoknya. Habis lulus kuliah Kak, gue sebenarnya mau kerja di mana sih? Menurut tuntunan Tuhan. Jawaban saya selalu sama. Saya bukan Tuhan, kamu tanya Tuhan, dan kamu lihat potensi kamu, yang penting itu selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus bisa melihat teman-teman. Melihat sendiri. Karena penglihatan pemimpin sama penglihatan kita tuh seringkali mungkin bisa berbeda. Kitanya harus menguji. Sekalipun ada prophet, ada nabi yang bernubuat sama kita. Kita pun juga harus memperjuangkan itu.
harus, bukan berarti nubuatan itu seketika juga itu langsung terjadi. Enggak. Bisa baik, bisa buruk loh teman-teman. Artinya apa buruk? Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau apa yang sudah Tuhan janjikan tidak kita lakukan, maka terobosan itu tidak terjadi. Tapi poinnya adalah kita pun juga berperan penting dalam mencari wajah Tuhan. That's why mata kita harus dipulihkan secara total. Mungkin yang kita lihat baru pohon-pohon, belum melihat yang seutuhnya. Artinya kita butuh terus-menerus dijamah oleh Tuhan. Amin. Dan ini orang buta ini tidak disembuhkan dalam waktu yang lama loh teman-teman. Seketika itu juga. Detik itu juga. Hari itu juga. Dia mengalami kesembuhan. Amin. Yang mau mengalami terobosan katakan amin. Wah, saya akan banyak sharing tentang cerita firman Tuhan. Di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu mujizat pertama tentang Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, kita semua tahu ya. Ya, di rumah saya itu ada wine karena papa saya sering banget dapat wine itu dari teman-temannya, koleganya segala macam. Dan wine yang terbaik itu semakin lama, semakin tua, itu semakin mahal dan kualitasnya semakin baik. Betul ya? Ada harga satu botol wine itu miliaran rupiah, teman-teman. Saking dia tuanya, saking kualitasnya itu terbaik. Ya, saya nggak suruh teman-teman jualan wine gitu ya. Kalau kita konteks firman Tuhan hari ini, Tuhan melakukan mujizat pertama, mengubah air menjadi anggur yang terbaik sepanjang masa. Wah. Itu bayangin kalau masih ada yang nyimpen masa itu sampai sekarang setetes pun itu mungkin bisa beli satu pulau kali. Ini loh wine yang termahal, terbaik di dunia. Yang Tuhan Yesus sendiri buat dengan tangannya. Wih, satu tetes teman-teman. Bisa beli satu pulau kali ya. Karena satu botol ada yang seharga miliaran. Apa artinya? Tuhan mau kita bukan hanya mengalami sesuatu yang biasa. Yes? Anggur yang terbaik ini Tuhan buat tidak dengan waktu yang lama. Bukan waktu yang bertahun-tahun ditunggu baru jadi anggur yang terbaik. Enggak. Tapi detik itu juga Tuhan mengubah air menjadi anggur. Itu adalah anggur yang terbaik. Artinya apa? Tuhan mempercepat proses yang ada. Kalau kita berpikir, aduh saya masih muda, saya masih jauh perjalanannya, berarti saya sukses itu nanti 30 tahun berikutnya deh. 50 tahun berikutnya. Ketuaan teman-teman. Maaf kata, iya kalau kita sampai di situ. Amit-amit ya, panjang umur semuanya mudah-mudahan. Sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Yang Tuhan mau kita mengalami terobosan sekarang. Katakan sekarang. Nggak tunggu nanti besok 50 tahun ke depan. Kayak lagu gitu ya. Sekarang atau 50 tahun lagi. Tapi sekarang. Yes. Tuhan akan percepat. Karena Tuhan mau mengalami, karena Tuhan rindu kita mengalami yang terbaik. Bukan hal yang biasa-biasa. Amin teman-teman. Ada cerita lain lagi. Di Matius 9 ayat 20 sampai 22. Ini cerita tentang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bayangin. Teman-teman berdarah, jempolnya kena iris pisau, itu aja udah nangis mau pingsan kali ya, yang gak kuat lihat darah ya. Ini wanita mengalami pendarahan 12 tahun. Bisa dibayangkan lemesnya udah kayak apa itu. Udah tertatih-tatih. Kalau 12 tahun tuh orang tuh sudah antara hidup dan mati. Lebih banyak nyerahnya, udahlah yang penting Tuhan, ini aku utus laku, ambil aku Tuhan. 12 tahun, there is no hope at all. Tapi kita perhatikan, iman perempuan ini menyelamatkan dia. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan
maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Perhatikan. Dia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ketika itu, perempuan yang mengalami pendarahan gak mungkin berada di kondisi di tempat yang sepi. Ada banyak kerumunan. Ada banyak orang yang jauh lebih sehat, jauh lebih kuat. Dia perempuan yang gak ada sakit aja bisa kalah sama yang lain, gitu ya. Apalagi perempuan ini mengalami pendarahan. Dia punya effort yang besar, teman-teman. Dia mendekati Yesus dari belakang. Dikejar tuh. Dikejar dengan tertatih-tatih. Lalu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Ini iman, teman-teman. 12 tahun mengalami pendarahan. Banyak dari kita belum setahun, baru sebulan. COVID-19 baru berapa sih? 7 bulan. Wah, kita udah jerit. Wah, kapan ini selesai? Belum 12 tahun, teman-teman. Kita udah nyerah, udah ngomel-ngomel, udah Tapi dia berkata, asal ku jamah jubahnya, jumbai jubahnya. Ujungnya, teman-teman, aku akan sembuh. Pastikan kita bertemu dengan Tuhan, amin. Waktu kita jamah Tuhan, artinya dalam hadirat Tuhan kita merasakan Tuhan, kita akan sembuh. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya aktif di Instagram, media sosial, ada banyak hal yang membangun, ada banyak juga yang tidak membangun. Filter mana yang bisa membangun hidupmu, teman-teman. Kalau perlu jauhi media sosial, jauhi. Kalau perlu berpuasa, berpuasalah demi kebaikan iman kita. Demi kesehatan mental kita, pikiran kita. Setuju ya? Puji Tuhan, saya sih termasuk orang yang sampai saat ini tidak terpancing, tidak pernah perang status gitu ya. Gatel iya gitu ya. Udah nulis gitu ya. Gue bales nih ya. Tiba-tiba dengar suara Tuhan, jangan Moses. Saya dilihat lagi. Banyak yang kayak gitu, kacung deh. Gak usah deh. Dalam hati aja saya, Kak. Pengen bales nih. Tuh, kurang asem nih. Gue tahu nih buat kue nih. Emang gak di tag aja. Tapi kita berasa gitu ya. Dia emosi duluan. Belum tentu buat kita juga sebenarnya. Kitanya aja ngerasa kegeeran gitu ya. Gak perlu, teman-teman, amin. Lebih baik kita kuasai diri kita. Yes. Gak tahu kenapa bisa nyasar ke situ aja, teman-teman. Tapi saya percaya Tuhan berbicara hari ini. Yes. Balik lagi. Waktu Tuhan bekerja, tidak ada yang dapat menghentikannya. Tuhan mengubahkan semua situasi dan singkirkan semua penghalang. Kita berdoa tuh, Tuhan singkirkan semua penghalang, singkirkan semua yang menutup pintu berkat Tuhan, supaya saya mengalami terobosan. Supaya terobosan itu saya alami saat ini. Amin. Dan itu kita alami waktu kita bertemu dengan Tuhan. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Ini semakin menarik, teman-teman. Cerita tentang Yesus dan murid-muridnya pergi ke danau, lalu naik perahu, menyeberang ke Kapernaum. Saya akan bacakan. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin yang kencang.
Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Perhatikan teman-teman, ketika murid-murid menyeberang ke Kapernaum, itu laut sedang bergelora. Artinya ombaknya itu begitu kencang. Kita mungkin anak kota nggak tahu ya, mungkin yang teman kita Lani sering menyeberang laut tahu ya, angin tuh begitu kencang tuh luar biasa seremnya. Waktu saya ke Manado, nyebrang, cuman ke Bunaken doang teman-teman. Tapi naik perahunya tuh perahu yang, bukan perahu yang high tech gitu ya, perahu benar-benar perahu yang konvensional gitu ya. Wih, aduh ini kalau hujan gimana nih, kalau ada angin gimana nih, gitu ya, serem banget. Ada lumba-lumba sih seru gitu ya, tapi ada was-wasnya juga. Nah ini murid-murid mengalami hal yang mengerikan. Menyeberang ke Kapernaum dengan perahu, kondisinya ombaknya lagi kenceng, anginnya lagi kenceng banget, besar ombaknya. Tapi Yesus ada di perahu tersebut. Dikatakan mereka mau menaikkan dia maksudnya Yesus ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Perhatikan teman-teman. Ketika kita mengizinkan Tuhan masuk ke dalam perahu kita, seketika itu juga kita sampai kepada tujuan kita. Seketika, katakan seketika. Seketika artinya waktu yang cepat. GPL, gak pakai lama. Gak tunggu 5 menit, 10 menit, 1 hari, 2 hari, tidak. Tapi seketika. Apa artinya? Kalau kita balik lagi di awal. Tuhan mau membawa kita keluar dari zona yang tidak seharusnya. Supaya apa yang menjadi prinsip kita yang salah, itu Tuhan buang. Supaya kita mengosongkan pikiran yang salah dan kita mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam pikiran kita, dalam hati kita dan seluruh hidup kita. Teman-teman izinkan nggak Tuhan masuk ke dalam perahumu? Perahu itu berbicara apa? Kehidupan kita. Wah, saya udah tahu jalan Tuhan, saya udah tahu, udah pengalaman, udah banyak hal saya alami. Ada tahulah trik-triknya segala macam, saya pintar Tuhan. Saya punya banyak uang, saya punya banyak koneksi. Sampai enggak? Sampai. Tapi waktu kita mengizinkan Tuhan masuk ke dalam perahu kita, seketika itu juga kita sampai kepada tujuan kita. Yes? Jadi kita harus rendahkan hidup kita, amen. Supaya Tuhan menuntun hidup kita. Kemarin waktu saya diberkati sekali dengan interview dengan Pastor Ewin gitu ya. Ada satu poin yang saya tangkap bahwa dibutuhkan penundukan diri, ketaatan kita kepada pemimpin supaya kita selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai mentang-mentang kita punya kerinduan, tapi kita berjalan sendiri. Kita nggak ngelihat pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Sehingga kita berjalan masing-masing. Ingat, terobosan itu membutuhkan tim, teman-teman. Kita nggak bisa jalan sendiri. Kita nggak bisa berhasil sendiri. Kita butuh teman-teman di sekeliling kita yang mendukung kita untuk mengalami terobosan. Amin. Untuk teman-teman berhasil, jangan andalkan kekuatan sendiri. Kita akan capek, kita akan lemah, kita akan menyerah pada akhirnya. Tapi waktu kita mengalami hal yang tidak enak, kita mengalami hal yang menyakitkan, ada orang-orang sekitar kita yang akan mendoakan kita. Ada pemimpin yang akan mensupport kita. Betul ya? Wah, tapi pemimpin saya kayak gini, Kak. Teman-teman saya kayak gini, Kak. Ya, mereka terbatas. Tapi saya percaya mereka dikirim oleh Tuhan untuk membangun hidup kita. Yes, teman-teman. Jadi kita butuh
ketaatan yang besar, penundukan diri kita kepada pemimpin, supaya kita sampai kepada tujuan kita. Setuju ya? Mungkin saat ini kita tidak melihat wujud Tuhan Yesus secara utuh, secara fisik. Tapi perahu di sini adalah kita izinkan orang yang Tuhan sudah tetapkan, yang memimpin kita, untuk mengendarai perahu kita. Supaya kita sampai kepada tujuan kita. Amin teman-teman. Jadi jangan takut. Tuhan akan melakukan terobosan saat ini juga. Dan kita akan mengalami hal yang luar biasa. Ayat yang terakhir. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46 ini ayat yang terakhir. Cerita tentang Elia yang mengalami terobosan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nah, kita semua tahu ini Elia sedang berdoa supaya turun apa? Hujan, turun ya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yesus. Berhenti ya. Oke. Di situ kita bisa pelajari bahwa ketika hujan lebat turun, kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Dia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yizreel. Elia mengalami roh percepatan yang membawa dia kepada tujuannya mendahului Ahab. Teman-teman, tujuan kita tepat di depan kita dan semua penghalang yang mencoba untuk menghalangi kita harus runtuh di hadapan Tuhan. Amin. Saat ini saya mau ngajak teman-teman, kita mau berdoa, kita hancurkan semua penghalang, semua tembok, semua bentuk-bentuk perusak atau penghalang terobosan, supaya kita mengalami berkat supranatural, supaya kita mengalami janji Tuhan, amin. Supaya ada pohon-pohon kehidupan dalam hidup kita. Apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman pergumulkan, dalam waktu yang singkat kita mengalaminya. Amin teman-teman. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, pekerjaan, keuangan, kita mengalami terobosan dalam studi kita, dalam pelayanan kita. Amin teman-teman. Ya. Jadi apa yang menjadi pergumulan kita saat ini kita bawa dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, kita hancurkan semua yang menjadi penghalang. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Yes Lord. Mari kita satukan hati kita teman-teman. May the Spirit of God break every chain, break every wall. God will open the way, open the door. Tuhan sedang mempersiapkan jalan-jalannya hari ini. Shikidiaralaba karalaba karalaba karalaba. Shikidiaralaba yaralaba 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 shandaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Shikidiaralaba yaralaba yaralaba. Spirit break out. Break our walls down. Spirit
break out. Spirit break out. Heaven come down. Heaven come down. Spirit break out. Spirit break out. Break our walls down. Break our walls down. Spirit break out. Spirit. Spirit break out. Oh, heaven come down. Spirit break out. Spirit break out. Break our walls down. Break our walls down. Spirit break out. Spirit break out. Oh, heaven come down. Heaven come down. Our Father, all of heaven roars your name, sing louder. Let this praise hear up His praise. Can you hear it? The Son of Heaven touching earth. The Son of Heaven touching earth. The Son of Heaven, our Father, our Father. All the heaven roars your name, sing louder. Let this place hear up His praise. Can you hear it? The Son of Heaven touching earth. The Son of Heaven touching earth. The Son of Heaven Spirit break out. Spirit break out. Break our walls down. Break our walls down. Spirit break out. Spirit break out. Oh, heaven come down. Heaven come down. King Jesus. King Jesus. You're the name we lifted high. Your glory shaking out the earth and sky. Revival. We wanna see your kingdom here. We wanna see your kingdom here. We wanna see King your Jesus. kingdom here. King Jesus, you're the name we're lifting high. Your glory shaking out the earth and sky. Revival. We wanna see your kingdom here. We wanna see your kingdom here. We wanna see Spirit your break kingdom out. here. Spirit break out. Break out walls down. Break out walls down. Spirit break out. Spirit break out. Heaven come down. Heaven come down. Oh, Shiriaralaba yaralaba shandaralaba karalaba. Kiriaralaba karalaba. Mari kita berdoa, kita hancurkan semua penghalang, semua tembok, semua duri, semua yang merusak, semua yang membuat kita hancur. Kita berdoa, kita perangi. Kita berdoa kuasa Tuhan jauh lebih besar yang mampu menghancurkan penghalang. Semua tipu muslihat iblis dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiralaba syandaralaba karalaba karalaba. Benteng-benteng dalam pikiran kita yang melemahkan, yang membuat kita kecil, ciut. Kita berdoa, kita hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua bentuk ketidakpercayaan, mungkin pengharapan yang mulai pudar, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan pulihkan saat ini. Kiralaba syandaralaba karalaba. Oh ralaba syandaralaba karalaba 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 karalaba. Semua pikiran yang bukan berasal dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan.
Kiralaba shandaralaba karalaba 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 karalaba. Shiki diaralaba karalaba karalaba karalaba. Kiriaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Shed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 e. Kiried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 e. Shiki diaralaba karalaba. Tuhan berkata, izinkan Tuhan untuk bekerja saat ini. Dia akan membawa engkau keluar dari tempat yang tidak seharusnya. Mungkin itu prinsip yang salah yang sudah kita bangun, yang sudah kita yakini. Tapi menurut Tuhan itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkata, keluarlah dari situ. Masuklah ke tempat yang sudah aku tetapkan dalam hidupmu. Yes Lord. Mari izinkan Tuhan memasuki perahumu teman-teman. Supaya dengan waktu yang singkat kita sampai kepada tujuan kita. Shikidiaralaba karalaba karalaba karalaba. Kidiaralaba karalaba karalaba shandaralaba karalaba. Saat ini kami terima dengan iman kami Tuhan. Bahwa terobosan itu sudah ada di tangan kami. Sudah di depan kami Tuhan. Dan kami mengalaminya saat ini Tuhan. Terobosan dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam studi kami Tuhan. Dalam keluarga kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mengalaminya Tuhan. Yes Lord. Kiralaba syandaralaba karalaba 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 karalaba. Mari kita juga berdoa yang terakhir untuk youth. Youth di GKRI Hope mengalami revival, mengalami terobosan. Kondisi pandemi tidak menghalangi Tuhan bekerja. Tidak membatasi Tuhan bekerja. Tuhan berkuasa atas segalanya. Kiralaba syandaralaba karalaba 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 karalaba. Oh raba syandaralaba karalaba karalaba karalaba. Kami berdoa Tuhan bangkitkan youth Tuhan di GKRI Hope dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemimpin-pemimpin yang baru Tuhan, yang bangkit. Yang memenangkan banyak jiwa-jiwa ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami terobosan dan saat ini mereka melakukan terobosan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat sesuatu yang berbeda Tuhan saat ini juga Tuhan. Dalam alam roh kami mengikat Tuhan. Semua jiwa-jiwa yang sudah Tuhan tetapkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kiralaba syandaralaba karalaba karalaba. Shikiriaralaba karalaba karalaba karalaba. Kami akan mendengar kabar baik ya Tuhan. Dan kami akan melihat karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dinyatakan ya Tuhan. Atas pelayanan kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat GKRI Air Hidup Ambon dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pelayanan youth di sana Tuhan. Tuhan terus jamah, Tuhan terus bekerja ya Tuhan. Ada terobosan-terobosan yang mereka alami Tuhan. Peningkatan dalam jumlah jiwa-jiwa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang signifikan ya Tuhan. Kau bekerja ya Tuhan. Yes Lord, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh mengalami Tuhan. Terobosan sudah kami dapatkan saat ini ya Tuhan. Dan saat ini kami mau Tuhan, Kau terus bekerja dalam hidup kami. Mari saat ini kita mau akhiri ibadah kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus yang memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita diberkati sama-sama, katakan Amin. amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join ibadah online youth hari ini 10 gitu ya, 10 Oktober. Kalau di Shopee, di Lazada lagi sale nih teman-teman. Wah, happy shopping ya. Thank Oke, you silakan. untuk Bro Moses, thank you Azai. untuk semuanya yang udah join hari ini. Terima kasih juga untuk Lani dari GKRI Air Hidup Ambon, bukan Mailani ya. Oke, terima kasih juga itu kalau Dila yang ajak siapa ya? Dila itu siapa ya? Temennya atau jangan-jangan Karis lagi ya? Cik, kedengeran gak ya? Oke, thank you semuanya.
untuk yang udah join di Youth Hope. Saya percaya breakthrough is coming atas setiap hidup kita semuanya, teman-teman. Thank you udah join. Dila itu EVK. Oh, nama panggilan baru. Oke, thank you semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Fani dari GKRI Air Hidup Ambon. Dadah. Tuhan berkati semuanya.